Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Zar Jafari dengan NPM 2212011248. Di sini saya berasal dari Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum. Saya akan menjelaskan resume PKKMB Universitas Lampung dari hari pertama hingga hari keempat, baik dari tingkat universitas hingga tingkat fakultas. Baiklah, yang pertama, materi pertama disampaikan oleh pihak kepolisian, yang disampaikan oleh AKBP Yusriandi Yusrin dengan tema peran kepolisian Republik Indonesia dalam masalah kejahatan digital. Bapak AKBP Yusriandi Yusrin menyampaikan materi tentang yang pertama, Undang-Undang ITE, kemudian yang kedua, contoh pasal yang berlaku, yang ketiga, tujuan pemanfaatan teknologi informasi, yang keempat, contoh pelanggaran hukum di dunia maya, yang terdiri dari pornografi, kesusilaan, pelanggaran hak cipta, empat, pencemaran nama baik, yang kelima, judi online. Kemudian materi yang selanjutnya yang terakhir adalah tips and trick agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang ITE. Kemudian materi yang kedua adalah materi tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual anti kekerasan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Susetia Herwati. Yang pertama, poin pertama yang disampaikan adalah apa itu bullying. Bullying adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja yang menyerang fisik dan non-fisik secara berulang kali terhadap seseorang sehingga menimbulkan rasa takut dan khawatir di diri seseorang tersebut. Kemudian yang kedua, materi yang disampaikan adalah di mana saja bullying dapat terjadi. Bullying dapat terjadi di mana saja, baik di dalam keluarga, di dalam lingkungan bermain, lingkungan masyarakat, lingkungan kependidikan, atau lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis bullying. Jenis-jenis bullying itu terdiri dari yang pertama, membuli fisik, membuli non-fisik, kemudian membuli secara seksual, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab kita sebagai generasi muda. Yang pertama adalah mempertahankan dan memelihara kesatuan bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, mengembangkan kepribadian yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, berpartisipasi dalam pengembangan negara melalui pemikiran-pemikiran yang relevan. Kemudian yang keempat, memelihara demokrasi Pancasila dan menghormati hak asasi manusia. Kemudian yang kelima, mengembangkan nilai-nilai budaya leluhur. Kemudian terakhir adalah menjadi mahasiswa sebagai agen pembangunan. Kemudian materi yang terakhir pada hari pertama PKKMB Universitas Lampung tahun 2022 disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Said Akil Surat yang bertemakan penguatan karakter mahasiswa. Beliau menyampaikan 3 poin yang utama. Yang pertama, tujuan dari pembangunan karakter. Kemudian yang kedua, peran dan fungsi mahasiswa dalam karakter lokal demi membangun nilai-nilai keindonesiaan. Kemudian yang ketiga adalah menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Kemudian hari kedua PKKMB Universitas Lampung tahun 2022, materi pertama disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Hadriandi SH.MS selaku Wakil Rektor pertama dengan tema Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Poin yang pertama disampaikan adalah visi Indonesia tahun 2045, yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Kemudian yang kedua, 4 pilar pendukung visi Indonesia. Yang pertama adalah pembangunan manusia serta penguasaan iptek. Kemudian yang kedua, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Dan yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Kemudian poin yang ketiga adalah tantangan di dalamnya. Tantangan yang pertama adalah industri 4.0. Kemudian yang kedua globalisasi,
Yang ketiga adalah bonus demografi. Kemudian poin yang keempat adalah indikator profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah bernalar kritis, kemampuan kognitif. Yang kedua, kemandirian, independen mencari. Kemudian yang ketiga, inovasi, cinta seni budaya atau kreatif. Yang keempat, gotong royong, soft skill, dan tim. Yang kelima, kebinekaan global, cinta keberagaman budaya. Dan yang terakhir adalah berakhlak mulia, moralitas, spiritual, dan etika. Kemudian yang kelima adalah tujuan Merdeka Belajar. Tujuan Merdeka Belajar yaitu mendukung proses pembelajaran yang fleksibel. Kemudian yang kedua, menetapkan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh mahasiswa. Kemudian poin yang terakhir adalah hak mahasiswa dalam belajar. Hak mahasiswa yang pertama adalah hak mahasiswa belajar di luar program studi dalam satu perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, hak mahasiswa belajar di luar program studi di perguruan tinggi lain atau di lembaga non-perguruan tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan materi kedua yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Asep Kohar, Esket Enkes SP KKLP. Poin yang pertama tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Kemudian poin yang kedua adalah permasalahan lingkungan hidup Indonesia dan dunia. Yang diantaranya yang pertama adalah lingkungan alam, berupa sumber daya air, sumber daya alam, sumber daya hutan, keanekaragaman hayati, eksploitasi pesisir dan lautan, serta pencemaran air, udara, dan tanah. Kemudian yang kedua lingkungan buatan, kurangnya ruang terbuka hijau, permukiman yang kumuh, penumpukan sampah. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan lingkungan sosial, berupa perubahan masyarakat agraris ke modern, perubahan gotong royong, aneka ragam, dan kontrol sosial. Kemudian selanjutnya, pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari 3R, mengelola sampah, menjaga kelestarian SDA, kemudian waspada pemanasan global. Kemudian poin selanjutnya menjelaskan tentang manajemen risiko. Adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi juga mengendalikan, menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima akibat kerusakan lingkungan. Kemudian, mengapa perlu manajemen risiko? Yang pertama, terjadinya perubahan lingkungan yang terus-menerus. Yang kedua, meningkatnya permintaan Good Governance Organization atau CSR. Contoh manajemen risiko terhadap lingkungan. Yang pertama, mentaati kebijakan lingkungan untuk mencegah dan mengurangi efek yang merugikan pada sumber daya alam. Kemudian yang kedua, Corporate Social Responsibility atau CSR. Materi ketiga yang disampaikan oleh Wakil Rektor ketiga, Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Profesor Dr. Yulianto MSI. Dengan tema pengembangan karakter mahasiswa. Beliau menyampaikan poin penting sebagai mahasiswa ideal yaitu yang pertama berpikir positif, yang kedua seimbang antara akademik dan non-akademik, dan kemudian yang keempat adalah 4 karakter mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa studi oriented atau mahasiswa yang kerjaannya belajar terus-menerus dengan tipe kuliah pulang tanpa berorganisasi. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa organization oriented atau mahasiswa yang kerjanya berorganisasi, mengikuti organisasi-organisasi kemahasiswaan. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa studi oriented dan organization oriented. Mahasiswa yang antara belajar dan organisasinya seimbang. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah mahasiswa yang suka bermain. Kemudian materi yang keempat pada hari kedua disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Profesor Insinyur Soeharto PhD, yang bertemakan perguruan tinggi di revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Poin yang disampaikan adalah yang pertama, ETC Unila. Kemudian yang kedua, tantangan Unila selama COVID-19.
Dan yang ketiga adalah infrastruktur dan fasilitas yang diperuntukkan bagi mahasiswa Universitas Lampung. Kemudian PKKMB hari kedua ini ditutup dengan perkenalan UK, UKM, organisasi kemahasiswaan atau unit kegiatan mahasiswa tingkat universitas. Kemudian PKKMB hari ketiga tingkat Universitas 2022 yang dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Materi pertama disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, Bapak Dr. Rudi Natamiharja, SHDIE, tentang siklus perkuliahan atau siklus mahasiswa dalam perkuliahan. Yang pertama, pengisian KRS, kemudian pelaksanaan perkuliahan, kemudian UTS dan UAS, kemudian penginputan nilai dilaksanakan oleh dosen, dan yang terakhir adalah keluarnya KHS. Kemudian materi kedua disampaikan oleh Wakil Dekan kedua, yaitu Ibu Yulianeta SHMH, tentang sarana prasarana pendukung perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian materi selanjutnya yang bertemakan kegiatan kemahasiswaan dan hak kewajiban mahasiswa yang disampaikan oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum yang ketiga, Bapak Depri Libersonata SHMH. Beliau menjelaskan ada 14 UKM di tingkat Fakultas Hukum Universitas Lampung. Yang pertama, BEM FH Unila, yang kedua DPM FH Unila, yang ketiga Hima Perdata, yang keempat Hima Pidana, yang kelima Hima HAN, yang keenam Hima HTN, yang ketujuh Hima HI, yang kedelapan UKN F Mahusa, yang kesembilan UKN F Mahkamah, yang ke-10 UKN F Persekusi, 11 UKN F Fosi, ke-12 UKN F PSBH, ke-13 UKN F MUN, dan yang terakhir adalah UKN F Peristiwa. Kemudian beliau menyampaikan peraturan-peraturan penting yang ada di Universitas Lampung. Yang pertama adalah Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 19 tahun 2022 tentang peraturan akademik. Yang selanjutnya nomor 25 tahun 2022 tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Yang ketiga nomor 18 tahun 2021 tentang organisasi kemahasiswaan. Kemudian yang selanjutnya nomor 5 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Unila. Kemudian yang terakhir nomor 24 tahun 2020 tentang pemberian penghargaan kepada mahasiswa. Kemudian hari terakhir PKKMB Universitas Lampung 2022 tingkat Fakultas Hukum Universitas Lampung. Materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Bayu Sujatmiko SHMH PhD dengan tema Sistem Perkuliahan pada Masa Pandemi, Pembimbingan Akademik, dan Etika Berkomunikasi. Beliau menyampaikan tata cara mengecek dosen. Yang pertama, salam pembuka, yang kemudian dilanjutkan memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dan maksud, dan yang terakhir salam penutup. Kemudian materi kedua disampaikan oleh Bapak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Haji Ika Edwin SIK SHMH MM, alumni Fakultas Hukum, dengan tema motivasi sukses bagi mahasiswa baru. Kemudian beliau menyampaikan, jadilah orang yang bermanfaat bagi banyak orang, tinggalkan penilaian sombong, dan tingkatkan sopan santunmu, hormati ibumu karena surga berada di kaki ibu. Itulah resum PKKMB Universitas Lampung tahun 2022. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.